Saya akan meresum materi di pertemuan pertama, yaitu komunikasi data. Sejarah komunikasi data itu berawal pada tahun 1837, yaitu penemuan telegram oleh Samuel F. P. Morse. Kemudian berlanjut pada tahun 1838, pendirian perusahaan telegram beroperasi. Dan diakhiri pada tahun 1878, perusahaan Bell memasang sambungan telepon. Kemudian faktanya, jaringan komunikasi data saat ini telah mensupport komunikasi multimedia yang meliputi teks, gambar, suara. Dalam hal ini, teknologi komunikasi data saat ini telah memungkinkan komunikasi teks, orient lens, audio, video, atau perpaduan ketiganya. Ada banyak aplikasi yang dapat digunakan dan dinikmati dengan adanya jaringan komunikasi data, di antaranya yaitu teleconferencing dan telecommunicating. Yang mungkin yang lebih awam kita gunakan yaitu email, home banking, transfer data elektronik, dan e-learning yang mungkin saat ini sedang berjalan di era COVID-19 ini. Mungkin banyak pembelajaran yang kita gunakan sebagai media e-learning itu lebih memudahkan antara siswa, mahasiswa, dosen, dan guru untuk menyampaikan beberapa materi yang memungkinkan tidak harus berkerumun seperti layaknya di tempat pelajaran di dalam kelas. Tapi sekarang di era digital 4.1 4.0 ini, kita bisa memulai pelajaran itu dengan jarak jauh, yaitu dengan cara ini tadi, e-learning, yang biasanya kita menggunakan media-media tertentu. Selanjutnya, ada di pertemuan kedua, yaitu OSI, Open System Interconnection. Sejarah definisi dan tujuan dari OSI yaitu menggambarkan bagaimana informasi dari software aplikasi di sebuah komputer berpindah melewati sebuah media jaringan ke suatu software aplikasi di komputer lain. Dan referensi model OSI secara konseptual terbagi dalam 7 lapisan, di mana masing-masing lapisan memiliki fungsi jaringan yang spesifik. Host layer versus media layer. Jadi di ISO atau OSI ini sendiri memiliki dua tipe, yaitu aplikasi, presentasi, session, dan transport yang tergabung ke dalam host layer, menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Dan satu lagi yaitu network data link fisikal, yang termasuk sebagai media pengontrol pengirim pesan secara fisik melalui jaringan. Dan di host layer ini sendiri terbagi, di ISO ini sendiri memiliki dua IP, yaitu TCP dan IP Reference Model. IP atau Internet Protocol merupakan protokol jaringan terpopuler di dunia, yaitu kelebihannya mempunyai ratusan juta alamat, tidak ada alamat yang sama unik, dan mendukung banyak aplikasi protokol lapis 7 layer. Ada dua jenis IP, yaitu IP standar atau IP versi 4 sejak 1970 dan IP versi 6 yang dimulai pada tahun 1990-an. Di OSI sendiri memiliki dua konsep, yaitu OSI Application Presentation Sensation Transport Network Data Link dan Physical. Sedangkan TCP atau IP Application Transport Host to Host Internet Network Access dan Physical, yang lebih jauh tentang IP address adalah sumber daya yang terbatas, perlu dihemat dengan alokasi yang jelas dan terencana. Address with PVI, contohnya IP biner, yaitu bilangan biner yang terdiri dari angka 1, 0, dan seterusnya, dan angka desimal yaitu 9, contohnya 192.164.2.1. Mari kita lanjut ke pertemuan ketiga.
Di pertemuan ketiga, kita akan memasuki materi dasar-dasar telekomunikasi, multimedia transisi. Konsep dasar sistem transisi yaitu input signal, source, transmitter, TX, transmitter signal, transmission channel, yaitu no IC distortion, interference, recovery signal, receiver, output signal, dan discrimination. Jenis-jenis transmisi analog, transmisi digital. Media-media transmisi yaitu jalur fisik yang menghubungkan antar sisi pengirim dan sisi penerima. Fungsinya sebagai jalur lintas data dan distribusi informasi, menghubungkan satu terminal dengan terminal lain, menghubungkan antar terminal dengan survei, menghubungkan satu terminal dengan satu peripheral. Kriteria jenis-jenis media transisi yaitu kecepatan pengiriman data, bandwidth, data transisi yang dikatakan dengan jarak transisi. Pertimbangan memiliki media transisi, harga dan ketersediaan media transisi. 2. Performance jaringan yang dikehendaki. 3. Kemampuan jaringan menghadapi gangguan. 4. Bandwidth dan jaringan jarak yang hendak dicapai. Kecepatan transisi yang dibutuhkan. Cukup relevan ya. Klarifikasi media transisi. Di sini kita bisa melihat transitionnya itu diarahkan ke guide dan unguide. Jadi di guide media transporter cable dan coaxial cable, fiber optic cable. Wow, aku tidak mengerti. Oke. Namun secara umum media transisi yang termasuk dalam guided media memiliki ketahanan lebih baik terhadap gangguan transisi dibandingkan dengan unguided media. Peralatan jaringan, kabel yang terdiri dari tembaga, koaksial, twisted pair atau UTP dan STP, fiber optic, wireless yaitu Bluetooth, Wi-Fi, NIC wireless, USB wireless, reporter, HUB, bridges, switch, router, dan sebagainya mungkin ya. With media transisi yaitu media yang dituntut twitch pair, kabel koaksial, fiber optik. Kabel-kabel UTP yaitu tipe kategori voice only, telepon wire, dan sebagainya, yang merupakan kabel 2KW yang tidak terlindungi seperti halnya kabel telepon biasa. Kabel jenis ini banyak digunakan di perkantoran. Begitu. Di sini ada juga konektor. Kabel ini terhubung ke perangkat terminal menggunakan standar konektor. Untuk kabel tersebut adalah konektor RJ45. Kabel STP, Shielded Twisted Pair. Kabel ini merupakan kabel yang dibuat untuk meningkatkan kerja dua kawat dengan memberi lapisan pelindung mekanik untuk bisa mengurangi interferensi. Kabel koaksial. Kabel koaksial adalah fisik kabel. Koaksial adalah kabel yang memiliki satu konduktor copper di tengahnya, sebuah lapisan plastik menutupi di antaranya konduktor dan lapisan pengaman serta besi. Lapisan serat besi tersebut membantu melindungi kabel dari interferencing. Kabel koaksial terdapat beberapa jenis, yang saya tahu cuma 2 sih, yaitu 50 ohm RJ8 dan RG2 digunakan untuk alter. 2 50 ohm RJ58 digunakan untuk entertainment. Penggunaan FO, bandwidth yang lebih besar, data rate terbesar 2 Gbps dengan jarak 10 km dapat dicapai. Ukuran yang lebih kecil dan berat yang ringan, attenuation yang lebih rendah, isolasi terhadap elektromagnetik sehingga tidak mudah terkena referensi dari elektromagnetik eksternal.
Kelebihan EFO memiliki bidang yang luas sehingga sanggup menumpang informasi besar, tidak berpengaruh oleh medan elektrik dan medan magnetis, isyarat dalam kabel keamanan. Kekurangannya, sulit membuat terminal pada serat optik. Penyambungan serat harus menggunakan teknik dan ketelitian yang tinggi. 3. Biaya implementasi yang sangat mahal. Demikian review saya dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga materinya.